Bab 121, Duan Lingtian yang mendominasi. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Teriakan Siongkuan yang tiba-tiba menyebabkan orang-orang yang bersembunyi di sudut luar halaman tidak dapat bersembunyi lagi, dan dengan demikian mereka berjalan keluar di tempat terbuka. Alis Xiao Yu sedikit mengernyit. Ekspresi Duan Lingtian tetap tenang, seolah-olah itu sama sekali tidak terduga baginya. Luo Hu, Luo Qian, kalian berdua telah mengawasiku. Melihat mereka berdua menyebabkan Luo Qian sangat marah sehingga wajahnya menjadi sedikit pucat. Luo Qian, ini adalah perintah patriark. Kedua pemuda Luo klan memiliki ekspresi tenang. Luo Qian menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan mereka berdua sebelum menatap Duan Lingtian dan Xiao Yu. Kalian berdua adalah teman kakakku. Tapi kakakku pergi ke Iron Blood City dan belum kembali. Duan Lingtian dan Xiao Yu saling memandang dengan senyum pahit di sudut mulut mereka. Mereka benar-benar tidak tahan untuk menyampaikan berita tentang Luo Cheng kepada Luo Qian, tetapi mereka tahu bahwa Luo Qian akan mengetahuinya cepat atau lambat. Luo Qian, ini adalah surat yang ditinggalkan saudaramu untukmu. Duan Lingtian menarik surat wasiat Luo Cheng dan menyerahkannya kepada Luo Qian. Wajah Luo Qian sangat pucat saat dia menerima surat itu dengan tangan gemetar, sepertinya dia menyadari sesuatu saat dia membuka dan membacanya. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir dari matanya seperti air terjun. Kakak, sudah kubilang latihan perkemahan jenius itu berbahaya. Kenapa kamu tidak mendengarkan, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Luo Cheng sudah mati. Murid dari dua pemuda Luo klan mengerut. Kami turut berbela sungkawa. Duan Lingtian dan Xiao Yu menghiburnya. Sosok halus Luo Qian sedikit gemetar dan mengejang selama beberapa saat sebelum akhirnya bertanya, kamu kakak Lingtian? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kakakku bilang aku harus mendengarkanmu mulai sekarang. Luo Qian menangis saat dia berbicara. Kami datang hari ini untuk membawamu pergi dari klan Luo. Ini juga keinginan kakakmu. Duan Lingtian tersenyum ringan. Huff, menurut kesepakatan antara dia dan klan Luo kita, karena dia sudah mati dan tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk Akademi Paladin, maka Luo Qian harus mematuhi pengaturan klan Luo kita dan menikahi tuan muda klan Qian, dan dengan demikian menyatukan dua kita, klan dalam pernikahan. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kedua pemuda klan Luo itu maju selangkah dan menatap tajam ke arah kelompok tiga Duan Lingtian. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membawanya pergi. Duan Lingtian mencibir dengan ekspresi mendominasi. Suara mendesing. Xiao Yu bahkan lebih lugas saat dia langsung maju selangkah sebelum sosoknya tersentak. Dimensi lengan. Xiao Yu menjentikkan lengan bajunya yang penuh dengan origin energi dan langsung menghajar kedua pemuda Luo klan itu. Persetan. Dalam perjalanan ke sini, Xiao Yu telah mengetahui keinginan Luo Cheng yang tidak terpenuhi dari Duan Lingtian. Luo Cheng tidak ingin adiknya menjadi alat klan Luo untuk menyatukan klan mereka dengan klan Qian dalam pernikahan. Dan inilah tepatnya alasan mengapa dia bergabung dengan perkemahan jenius. Semua yang dilakukan Luo Cheng adalah demi saudara perempuannya. Surat wasiat yang dia tulis untuk Duan Lingtian adalah untuk meminta Duan Lingtian membantunya menyelamatkan saudara perempuannya dengan membawanya pergi dari klan Luo dan memberinya kehidupan yang stabil. Tingkat keempat dari tahap pembentukan inti. Ekspresi dua pemuda klan Luo berubah muram ketika mereka melihat 6 siluet raksasa kuno di atas Xiao Yu. Mereka saling memandang dan pergi dalam keadaan menyesal. Kemasi barang-barangmu dan pergi bersama kami. Duan Lingtian tersenyum kepada Luo Qian. Luo Qian mengangguk saat air matanya mengalir tak terkendali, tetapi ketika dia memikirkan apa yang ditulis Luo Cheng dalam surat wasiatnya, dia menyeka air matanya dan memasang ekspresi yang kuat dan tegas. Dia ingin menjadi kuat dan tidak mengecewakan kakaknya. Akan membantumu. Xiao Yu mengikuti Luo Qian ke kamarnya. Dengan bantuan Xiao Yu, tidak lama kemudian Luo Qian mengemasi semua barangnya. Duan Lingtian memimpin dengan Siongkuan mengikuti tepat di belakangnya dan Xiao Yu dan Luo Qian mengikuti dari belakang. Kelompok berempat berjalan menuju pintu keluar perkebunan klan Luo, tetapi ketika mereka tiba di pintu utama, 3 sosok berdiri di sana seperti penjaga jalan. Salah satunya adalah pria parubaya dan 2 lainnya adalah pria tua. Kepala keluarga. Melihat pria parubaya itu membuat wajah Luo Qian menjadi pucat. Luo Qian, aku akan memberimu kesempatan. Kamu tinggal dan aku akan membiarkan mereka pergi, jika tidak, maka mereka pasti akan mati. Mata pria parubaya itu bersinar dengan jejak cahaya dingin.
Wajah Luo Qian memucat dan dia meronta sejenak sebelum akhirnya menatap Duan Lingtian dan Xiao Yu. Terima kasih telah menjaga kakak laki-lakiku. Pergi tanpa aku. Setelah Patriark dan kedua tetua muncul, dia menyadari bahwa tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk membawanya pergi. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian dan Xiao Yu adalah teman kakak laki-lakinya, dan karena itu dia tidak mau melibatkan mereka. Di dalam hatinya, dia siap mati. Begitu Duan Lingtian dan Xiao Yu pergi dengan mulus, dia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kakaknya tidak ada di sini lagi, jadi dia tidak memiliki ikatan apapun di dunia ini. Kakak, aku akan segera menemanimu. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan murid Qian klan yang boros itu. Hati Luo Qian melintas dengan sedikit melankolis. Wajah Xiao Yu tenggelam saat tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh tertuju pada Patriark klan Luo. Aku adalah cucu dari penatua tertinggi klan Xiao Kota Aurora, jika kamu memiliki akal sehat, maka cepatlah dan enyahlah. Klan Xiao Kota Aurora, Patriark klan Luo mulai tertawa. Ini bukan tempat bagi klan Kota Aurora untuk ikut campur dalam urusan klan Luo kami. Tetua, lihat tamu kami keluar. Ya, segera. Dua tetua yang berdiri di belakang Patriark bergerak, melesat lurus ke arah Duan Lingtian, Xiao Yu dan Xiong Quan. Di atas masing-masing dari dua lelaki tua itu, 20 siluet mamut kuno muncul. Tingkat pertama dari tahap inti asal. Ekspresi Xiao Yu terdistorsi. Xiong Quan, Duan Lingtian akhirnya berbicara, dan suaranya sangat dingin dan acuh tak acuh. Dua seniman bela diri formasi inti tingkat pertama berani lancang di depan bawahanku. Persetan, Xiong Quan mendengus dingin saat dia bergerak maju dengan cepat, meledakkan kedua tetua klan Luo dengan tamparan masing-masing dan menyebabkan mereka pingsan setelah jatuh ke tanah. Di atas Xiong Quan, 40 siluet mamut kuno berkedip-kedip sebelum menghilang. Tingkat ketiga dari tahap inti asal. Ekspresi Patriark klan Luo menjadi muram, dan tatapannya dipenuhi dengan keganasan dingin saat dia berjalan keluar dengan langkah besar. Di atasnya, 40 siluet mamut kuno juga muncul. Kurang pengetahuan. Ekspresi Duan Lingtian menjadi dingin. Xiong Quan, lumpuhkan dia. Ya, bawahanku. Xiong Quan bergerak, tetapi dia tampaknya telah berpindah sepenuhnya dari satu titik ke titik lain hanya dengan satu langkah. Bumi surgawar, suara mendesing, lampu pedang hijau melintas dan kemudian teriakan melengking terdengar. Patriark klan Luo berlutut di tanah sebelum seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, karena tubuhnya telah kehilangan semua dukungan. Darah menyembur keluar dari keempat anggota tubuhnya. Tendon di kedua tangan dan kakinya putus. Saat Patriark klan Luo berbaring dengan keempat kakinya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat 49 siluet mamut kuno yang berkedip-kedip di atas Xiong Quan sebelum menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Dia berkata, dengan suara gemetar, 7 senjata roh kelas 7. Pada akhirnya, Patriark klan Luo kehilangan terlalu banyak darah dan pingsan. Kepala keluarga, dua pemuda klan Luo yang pergi untuk menyampaikan berita sebelumnya berdiri di dekatnya, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka takut sampai-sampai kaki mereka bergetar dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Tatapan dingin Duan Lingtian menyapu mereka berdua. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membawanya pergi. Ayo pergi. Hanya setelah kelompok Duan Lingtian meninggalkan perkebunan klan Luo, kedua pemuda klan Luo akhirnya dapat bereaksi. Telinga mereka bergema dengan kata-kata dominan dari pemuda berbaju ungu, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membawanya pergi. Ketika mereka mendengar ini untuk pertama kalinya, mereka berpikir bahwa pemuda itu sombong dan sombong, tetapi sekarang tampaknya pemuda itu benar-benar percaya diri. Di luar perkebunan klan Luo, Duan Lingtian melompat ke atas kudanya. Xiao Yu, di sisi lain, menarik Luo Qian ke atas kudanya. Dia memeluknya saat dia berlari. Melihat ini menyebabkan sudut mulut Duan Lingtian berkedip sambil tersenyum, karena dia telah lama memperhatikan tatapan Xiao Yu berkedip dengan cahaya yang aneh. Tampaknya Xiao Yu memiliki perasaan terhadap Luo Qian. Lebih baik begini, karena setidaknya Luo Qian akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Jika Luo Cheng sadar di akhirat, dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dalam perjalanan, tatapan Xiao Yu tidak pernah sekalipun meninggalkan Xiong Quan. Dia tidak jelas tentang latar belakang Xiong Quan, yang dia tahu hanyalah bahwa sejak mereka meninggalkan Iron Blood City,
pria parubaya yang mengenakan topeng yang menutupi separuh wajahnya ini selalu mengikuti Duan Lingtian dan bahkan memanggil Duan Lingtian sebagai bawahannya. Pada saat Xiong Quan memperhatikan kedua pemuda klan Luo, Xiao Yu menyadari betapa Xiong Quan bukanlah orang yang sederhana. Dan ketika Xiong Quan mengerahkan kekuatan tingkat ketiga dari tahap inti asal dan bahkan menarik senjata roh kelas 7 dari udara, dia benar-benar tercengang. Xiong Quan ini sebenarnya memiliki cincin tata ruang. Adapun senjata roh kelas 7. Bahkan kakeknya, penatua tertinggi klan Xiao, sebuah eksistensi di tahap jiwa baru lahir, tidak memilikinya. Duan Lingtian, dia, Xiao Yu memacu kudanya lebih dekat ke Duan Lingtian sebelum bertanya dengan suara rendah. Alis Duan Lingtian sedikit merajut saat dia dengan acuh tak acuh berkata, dia pelayanku. Pelayan, sudut mulut Xiao Yu berkedut. Bahkan Luo Qian, yang air matanya belum kering, tampaknya telah melupakan kesedihannya sejenak dan memiliki ekspresi heran. Orang yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari patriark klan Luo ini sebenarnya adalah pelayan Duan Lingtian. Siapa sih teman saudara laki-lakinya ini? Hatinya sedikit bergetar. Duan Lingtian cukup puas dengan kekuatan yang telah pulih Xiong Quan saat ini, dan berdasarkan keadaan saat ini, ketika kekuatan obat dari pil pembersih roh kedua terwujud 1 bulan dari sekarang, Xiong Quan harus dapat memulihkan kekuatannya untuk setidaknya tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Dalam 2 bulan, setelah kekuatan obat pil pembersihan roh ketiga terwujud, itu akan cukup bagi kekuatan Xiong Quan untuk pulih ke tahap jiwa baru lahir. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, Xiong Quan saat ini seperti pisau tajam di tangannya. Siapapun yang berani menghalangi jalannya pasti akan mati di bawah pedang tajam miliknya ini. Tatapan Xiao Yu rumit, karena dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Mengapa ada perbedaan besar antara dua orang? Belum lagi bakat alami Duan Lingtian yang lebih unggul darinya, sekarang bahkan pelayannya ada di Origin Core Stage. Hal ini menyebabkan Xiao Yu merasa sedikit terganggu. Tak lama, dia bisa berdamai dengan masalah ini. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian adalah orang aneh dan tidak bisa dilihat dari sudut pandang orang normal. Setelah setengah bulan perjalanan, kota Aurora akhirnya muncul di hadapan kelompok Duan Lingtian. Saya pulang. Hati Duan Lingtian bergetar. Ibu, aku pulang. Ke aku pulang. Fei kecil, aku pulang. Mata Xiao Yu berkedip dengan kecemerlangan kegembiraan juga. Duan Lingtian melirik Xiao Yu saat dia bertanya, Xiao Yu, kamu jaga Luo Qian mulai sekarang. Bagaimana? Tidak masalah. Xiao Yu mengangguk. Duan Lingtian kemudian melirik Luo Qian dan tersenyum ringan. Little Qian, Xiao Yu adalah seseorang yang layak kamu andalkan. Aku percaya dia akan menjagamu dengan baik dan memberimu kehidupan yang bebas. Setelah waktu setengah bulan, Luo Qian telah pulih sedikit. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, yang memiliki makna tersembunyi, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit merah, dan dia kehilangan kata-kata saat dia mengangguk. Ya, kakak Lingtian. Xiao Yu. Duan Lingtian menatap Xiao Yu dengan ekspresi serius. Sejak Luo Cheng mempercayakan perawatan Luo Qian kepadaku, aku telah menganggapnya sebagai adik perempuanku sendiri. Sekarang aku memberikannya kepadamu, dan aku sama sekali tidak akan melepaskanmu jika kamu membiarkannya menderita ketidakadilan. Petik 2. Jangan khawatir. Xiao Yu mengangguk dengan ekspresi serius dan matanya memancarkan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Duan Lingtian telah lama melihat melalui pikirannya dan membantunya. Bab 122, Kembali ke Rumah. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Setelah berpisah dengan Xiao Yu dan Luo Qian, Duan Lingtian melemparkan beberapa perak ke Xiong Quan dan mengirimnya untuk tinggal di sebuah penginapan, lalu dia kembali ke perkebunan klan Li sendirian. Duan Lingtian. Dalam perjalanannya, semua murid klan Li yang melihatnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Duan Lingtian telah kembali. Ya dewa, dia benar-benar kembali dari kamp jenius iblis. Seluruh Li Clan Estate diaduk selama beberapa waktu. Masalah Duan Lingtian memasuki kamp jenius tentara darah besi telah lama menyebar ke seluruh klan Li, dan dengan demikian banyak orang yang mengetahui hal ini. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan dapat kembali hidup-hidup. Mereka semua menyadari apa yang diwakili oleh kembali hidup-hidup, itu berarti Duan Lingtian telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Akademi Paladin. Akademi Paladin adalah keberadaan paling suci di seluruh kerajaan Langit Merah Tua, dan bagi setiap murid klan Li, itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau.
Tapi sekarang klan Li mereka benar-benar memiliki seseorang yang memperoleh kualifikasi untuk masuk Akademi Paladin. Ini tidak diragukan lagi adalah berita yang sangat menginspirasi mereka. Di halaman yang tenang, seorang gadis muda yang anggun dan cantik sedang mengolah pedang. Ujung pedangnya berkelebat saat untaian aura sedingin es terpancar dari bilahnya. Tiba-tiba, gadis muda itu menyarungkan pedangnya dan berdiri diam sebelum melihat dua ular sanca kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia menghela nafas sebelum berkata, "Tuan muda telah pergi selama 1 tahun 1 bulan. Mengapa dia belum kembali? Hitam kecil, putih kecil, apakah kalian berdua merindukannya?" "Mereka tidak merindukanku sebanyak KR-ku." Tepat pada saat ini, suara yang familiar memasuki telinga gadis muda itu, menyebabkan sosok halusnya bergetar tak terkendali saat dia perlahan membalikkan tubuhnya. "KR-ku sudah dewasa." Duan Lingtian menatap gadis muda yang ramping dan anggun yang sekarang telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan beberapa sifat kekanak-kanakan di wajahnya telah sedikit berkurang. Tidak ada yang lebih menakjubkan dari seberapa cepat penampilan seorang gadis berubah saat ia tumbuh. "Tuan muda," mata gadis muda itu berubah sedikit merah. Pada saat ini, dia melupakan semua formalitas saat dia bergegas dengan cepat dan anggun menuju Duan Lingtian. Duan Lingtian membuka tangannya lebar-lebar dan menarik gadis muda itu ke pelukannya. Dia menghirup aroma segar dari rambut gadis muda itu saat dia berkata, dengan nada lembut, "KR, aku kembali." Gadis muda itu mengangguk, tidak mau meninggalkan pelukan Duan Lingtian bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Dia sangat berharap bahwa momen ini bisa abadi. Berderak, tepat pada saat ini, pintu kamar di dekatnya terbuka. "Tian, kamu sudah kembali." Seorang wanita cantik yang wajahnya terpancar dengan sukacita berjalan keluar perlahan. Jejak kegembiraan melintas di matanya yang jernih. "Bu, aku kembali." Ketika Duan Lingtian memandang wanita itu, matanya memancarkan aliran cahaya yang lembut. Gadis muda itu sangat pemalu sehingga dia meninggalkan pelukan Duan Lingtian. Bu, gadis bodoh, apa yang membuatmu malu?" Li Rou menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Iya, KR, kamu adalah tunanganku, jadi apa yang perlu malu?" Duan Lingtian bertanya. Setahun telah berlalu, namun sang ibu tidak mengalami perubahan yang berarti dan masih tetap cantik seperti dulu, bahkan tidak sedikit pun menunjukkan bahwa ia adalah ibu dari seorang remaja berusia 17 tahun. Petik 2 tanda seru petik 2. Tiba-tiba, suara bersemangat terdengar dari luar halaman. Duan Lingtian berbalik dan sekilas melihat sosok panas yang berlari ke arahnya. Dia terbang langsung ke pelukannya dan mulai memalu dadanya. Kamu kembali tetapi tidak datang menemuiku. Jika bukan karena aku mendengar tentang kepulanganmu dari yang lain, aku bahkan tidak akan tahu kamu kembali." Fei kecil, sudah setahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Li Fei bahkan lebih dewasa dan tak henti-hentinya memancarkan pesonanya, menyebabkan adik laki-laki Duan Lingtian, yang tertidur selama lebih dari setahun, bereaksi. Li Fei juga merasakannya dan wajahnya memerah. Baru sekarang dia menyadari bahwa KR dan Li Rou ada di samping mereka, jadi dia buru-buru meninggalkan pelukan Duan Lingtian. "Bibi Rou, adik perempuan KR." Li Fei menyapa KR dan Li Rou dan malu sampai-sampai berharap dia bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. "Tian, apakah kamu lapar setelah bepergian sepanjang hari? Ibu akan menyiapkan makanan untukmu." Li Rou memasuki dapur dan memulai pekerjaannya. KR mengikutinya. Sementara itu, Li Fei memandang Duan Lingtian. "Apakah kamu lihat kakek, kan?" Duan Lingtian menyela Li Fei, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran Li Fei. Li Fei dengan ringan mengangguk. "Tentu saja aku harus pergi menemuinya. Aku belum pulang selama lebih dari setahun, dan aku juga merindukan kakek. Terlebih lagi, kamu sudah menjadi milikku, jadi aku secara alami akan berbakti kepada kakek bersamamu." Duan Lingtian memegang tangan Li Fei dan mencubit bagian tengah telapak tangannya. Duan Lingtian tidak yakin apakah dia melihat sesuatu atau tidak, tetapi ketika Li De melihatnya, dia benar-benar menghela nafas lega seolah-olah beban besar dilepaskan dari hatinya. Mungkinkah dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Duan Lingtian selama pelatihan Genius Camp? Duan Lingtian tidak terus memikirkan masalah ini. "Kakek," Duan Lingtian tersenyum kepada lelaki tua itu. "Bagus kamu sudah kembali. Apa rencanamu untuk masa depan?" Li De bertanya. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa mata Li De memiliki rasa antisipasi yang ekstra. "Kakek, aku siap untuk pergi dalam beberapa hari.
Kali ini aku berencana membawa ibuku, Ke dan Fei kecil ke kota kekaisaran bersamaku. Kakek, mengapa kamu tidak mengikuti kami? Duan Lingtian berbicara tentang rencananya. Seperti yang dikatakan Komandan Teng Yunhai, jika dia ingin menggunakan kereta dan membawa keluarganya ke kota kekaisaran, itu akan membutuhkan waktu perjalanan hampir 1 tahun karena semua perhentian lainnya di jalan. Karena itu, dia tidak berencana untuk tinggal lama setelah kembali kali ini. Aku tidak akan pergi. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di klan Li. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Li Fei cemberut dan berkata, dengan sikap manja, "Kakek, jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi." Fei, kamu sudah dewasa sekarang dan bukan gadis kecil dari sebelumnya. Kakek percaya bahwa Lingtian akan baik padamu. Bahkan jika kamu pergi sekarang, tidak bisakah kamu kembali dan melihat kakekmu ketika kamu bebas? Jangan khawatir, kakek tidak terlalu tua sehingga saya membutuhkan seseorang untuk menunggu saya. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Kakek, mata Li Fei sedikit merah. Tatapan Duan Lingtian tidak pernah lepas dari wajah lelaki tua itu. Dia memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Kakek, ayo makan malam bersama, kata Duan Lingtian kepada lelaki tua itu sambil melirik ke langit yang gelap. Oke, aku akan makan di rumahmu malam ini. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Saat yang tepat bagi saya untuk bertanya tentang pelatihan Kam Genius tentara darah besi, saya sangat ingin tahu tentang itu. Makan malam-malam ini sangat ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Orang tua itu sangat tertarik dengan Kam Genius, dan Li Fei, dan Li Rou juga tertarik. Selain beberapa kejadian yang lebih berbahaya, Duan Lingtian memberitahu mereka tentang sebagian besar hal yang terjadi selama tahun itu di perkemahan Genius. Duan Lingtian menghela nafas ketika dia berbicara tentang kematian Meng Kuan dan Luo Cheng. Hidup seorang pria akhirnya berakhir, dan dengan demikian hidup seorang pria tidak akan pernah kosong dari perpisahan. Anda harus melihat melewati semuanya, selain itu, Anda telah membantu Luo Cheng memenuhi keinginannya, jadi dia harus bisa menemukan kedamaiannya, lelaki tua itu menghibur. Dia telah mengalami banyak perubahan dalam hidup, dan dengan demikian memiliki hak untuk berbicara tentang masalah ini. Jangan khawatir, kakek, aku sudah melihat semuanya. Duan Lingtian mengangguk. 98 orang lulus tes awal Kam Genius tetapi hanya 7 yang selamat. Kam Genius iblis benar-benar pantas disebut namanya. Li Fei menghela nafas. Bu, kamu dan berkemas dalam 2 hari ke depan. Saya telah memutuskan untuk pergi ke kota kekaisaran 3 hari dari sekarang, kata Duan Lingtian kepada Li Rou setelah menyelesaikan makan malam mereka dan mengirim Li Fei dan lelaki tua itu mati. Li Rou mengangguk. Dia sudah lama siap untuk ini dan tidak terkejut. Selanjutnya, Duan Lingtian mulai menggoda kedua ular sanca kecil itu. Little Black, Little White, sudah setahun. Apakah kekuatanmu meningkat? Kamu tidak mungkin bertahan dengan kekuatan yang sama, kan? Kedua ular sanca kecil itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan Duan Lingtian, saat mereka mengangkat kepala kecil mereka dan mengangguk ke Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tanduk di kepala Little Black dan Little White hampir sepenuhnya muncul. Sepertinya kalian berdua telah meningkat pesat. Duan Lingtian bisa menebak peningkatan kekuatan mereka hanya dari perubahan pada tubuh mereka. Peningkatan kekuatan binatang buas biasanya disertai dengan perubahan karakteristik fisiknya, dan ini berasal dari pengalaman kaisar bela diri kelahiran kembali. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian baru saja menyelesaikan sarapannya ketika seorang tamu tak terduga datang. Patriark Liao, Duan Lingtian, selamat. Wajah Liao memiliki senyum cemerlang saat dia berbicara. Terima kasih, Patriark. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum saat dia menjawab. Ini adalah tanda kecil dari klan Li. Saya harap begitu Anda tiba di Akademi Paladin, Anda tidak akan lupa bahwa Anda juga anggota klan Li, kata Liao sambil menyerahkan setumpuk besar perak ke Duan Lingtian. Patriark, aku bukan seseorang yang melupakan akarnya. Kamu sebenarnya tidak harus begitu sopan. Meskipun Duan Lingtian berbicara dengan cara ini, dia masih mengulurkan tangannya dan menerima perak, yang dia perkirakan setidaknya sekitar 2 juta perak. Dia secara alami memahami pikiran Liao, yang mencoba dan memenangkannya pada tahap awal dan membuatnya merasa dirinya menjadi bagian dari klan Li. Dengan cara ini,
Jika dia dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di masa depan, klan Li juga akan mendapat manfaat darinya. Uang ini hanya akan berguna bagimu saat ini, di masa depan mungkin tidak ada apa-apanya. Liao menghela nafas. Tidak ada orang biasa-biasa saja yang pernah lulus dari Akademi Paladin, masing-masing dari mereka adalah sosok yang hebat, dan bahkan jika mereka tidak sesukses itu, mereka masih memiliki posisi tinggi. Pada saat itu, status Duan Lingtian akan jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan patriark seperti dia. Tidak peduli apa, saya masih harus berterima kasih kepada Patriark atas bantuan tepat waktu dengan kebutuhan perjalanan saya, kata Duan Lingtian, sambil tersenyum. Kapan kamu berencana berangkat ke kota kekaisaran? Liao bertanya. Saya berencana untuk pergi lusa, kata Duan Lingtian. Jadi terburu-buru. Liao terkejut. Jika hanya aku yang menerbangkan kudaku ke kota kekaisaran, beberapa bulan sudah cukup, tapi kali ini aku akan membawa ibuku, jadi aku akan bepergian dengan kereta. Lanjut Duan Lingtian. Kalau begitu serahkan kereta padaku, kata Liao. Kalau begitu, terima kasihku, Patriark. Senyum muncul di wajah Duan Lingtian. Dia bersyukur dari lubuk hatinya. Setelah mengirim Liao pergi, Duan Lingtian meninggalkan perkebunan klan Li dan pergi ke toko obat untuk mencari Tang Ying. Nak, akhirnya kamu kembali hidup-hidup, cemooh Tang Ying. Saya pikir Anda menantikan saya karena tidak dapat kembali hidup-hidup, kan? Duan Lingtian memutar matanya ke arah Tang Yin. Kapan kamu bersiap untuk pergi? Tang Ying menanyakan pertanyaan yang sama dengan Liao. Duan Lingtian tersenyum ketika dia berkata, saya datang untuk memberitahu Anda tentang ini. Saya berencana untuk pergi lusa. Karena kamu pergi, kamu pasti akan membawa gadis itu bersamamu. Bagaimana dengan cairan penempat tubuh 6 harta karun? Tang Ying menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Bagaimana kalau kamu menjual formula obat kepadaku? Tidak untuk dijual, Duan Lingtian menjawab dengan lugas. Meskipun dia sudah lama mengharapkan jawaban ini, Tang Ying masih tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa getir. Babak 123, Kemarahan Duan Lingtian. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Namun, apa yang dikatakan Duan Lingtian selanjutnya membuat mata Tang Ying bersinar terang. Saya tidak bisa menjual formula obat kepada Anda, tetapi saya bisa mengajari Anda. Namun, Anda harus menjamin bahwa saya akan mendapatkan jumlah bagian yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, Anda tidak dapat mengajarkannya kepada siapapun lain. Duan Lingtian melirik Tang Ying dalam-dalam. Setelah merasa terkejut, Tang Ying bertanya, dengan nada bercanda, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu setelah aku mendapatkan formula obatnya? Tapi apakah kamu bersedia melakukannya? Ada lebih banyak hal baik yang kumiliki. Siapa tahu, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan lain untuk bekerja sama di masa depan, itu untuk membunuh angsa yang bertelur emas. Duan Lingtian tersenyum saat dia berbicara. Kau rubah kecil yang licik. Tang Ying berkata dengan marah. Duan Lingtian menarik formula obat yang telah dia siapkan sebelumnya dan membiarkan Tang Ying menghafalnya sebelum menyalakan seutas pil fire dan membakar formula menjadi abu. Kapan kamu menjadi seorang alkemis? Melihat pil fire di tangan Duan Lingtian menyebabkan Tang Ying tercengang, karena dia tidak tahu bahwa Duan Lingtian adalah seorang alkemis. Duan Lingtian menarik lambang alkemis kelas 9 yang disediakan oleh Persekutuan Alkemis dan memasangnya di depan Tang Ying. Lalu dia berjalan keluar dari toko obat di bawah tatapan tertegun Tang Ying. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki anak ini? Tang Ying tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa melihat masa mudanya lebih lama lagi seiring berjalannya waktu. Setelah meninggalkan toko obat, Duan Lingtian kembali ke Li Clan Estate. Dia baru saja memasuki halaman rumahnya ketika dia mendengar suara cemas terdengar dari dalam. Meskipun dia tidak bisa membedakan percakapan yang tepat, dia masih bisa membedakan pemilik suara itu. Lisuan kecil yang gemuk. Apa yang dilakukan anak itu di sini? Mungkinkah dia direkomendasikan ke klan utama oleh keluarga cabang? Senyum muncul di wajah Duan Lingtian saat dia berjalan. Namun, suasana tertekan di halaman menyebabkan dia merasakan keseriusan. Bos, Little Fatty memiliki ekspresi gelisah ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian telah kembali. Lisuan, apakah ada sesuatu yang terjadi? Duan Lingtian memperhatikan bahwa ekspresi ibunya tidak enak dilihat dan samar-samar merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Wajah gemuk Little Fatty bergetar ketika dia berkata, dengan suara gelisah, Bos, Grand Elder sudah mati.
Grand Elder yang Little Fatih bicarakan jelas adalah Grand Elder Li Huo dari keluarga cabang Kota Angin Segar. Apa? Wajah Duan Lingtian berubah dan tangannya bergerak untuk meraih bahu Little Fatih. Apa yang terjadi? Bagaimana Grand Elder mati? Dia sangat akrab dengan kondisi Grand Elder saat ini, karena dia membantu Grand Elder menghilangkan luka-lukanya yang tersembunyi sebelumnya. Itu lebih dari cukup bagi Grand Elder untuk hidup puluhan tahun lebih dengan kultivasinya saat ini. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Grand Elder dibunuh oleh seseorang. Bos, itu adalah klan Fang. Seekor kambing tua dari Fang Flan kembali dan memaksa Grand Elder untuk menyerahkan formula obat 6 harta karun tubuh tempering liquid. Grand Elder lebih baik mati daripada menyerah, jadi dia dibunuh olehnya. Suasana hati Little Fatih sangat gelisah saat dia berbicara. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, keluarga Fang lagi. Berapa tingkat budidaya kambing tua itu? Dia tampaknya menjadi pembangkit tenaga Origin Core tingkat kedua, ketika dia menyerang karena marah, 30 siluet mamut kuno muncul di atasnya. Wajah Little Fatih sedikit tenggelam. Jika bukan karena dia takut pada fakta bahwa keluarga Li kami adalah keluarga cabang Li klan Kota Aurora, keluarga Li Kota Angin Segar kami mungkin tidak akan ada lagi. Alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk melihat apakah Li klan akan bersedia membalas dendam untuk Grand Elder, dan jika mereka tidak mau, aku akan pergi mencari kakekku. Klan Li tidak perlu melakukan apapun. Aku akan pergi bersamamu. Mata Duan Lingtian menjadi dingin dan udara di sekitarnya tampak menjadi sedikit lebih dingin juga. Tapi bos, kambing tua itu di Origin Core Stage, Little Fatih agak ragu-ragu. Terus, Duan Lingtian mendengus dingin. Xiong Kuan telah sepenuhnya melarutkan kekuatan obat dari pil pembersihan roh kedua, jadi kultivasinya telah pulih ke tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Kambing tua keluarga Fang hanyalah seniman bela diri Origin Core tingkat kedua, tetapi bahkan jika dia juga berada di tingkat ke-9 Origin Core Stage, dia pasti masih akan mati. Xiong Kuan sebelumnya berada di Void Stage. Bahkan jika kultivasinya saat ini jauh dari biasanya, dalam hal pengalaman, bagaimana mungkin seniman bela diri Origin Core tingkat ke-9 bisa dibandingkan dengan dia? Terlebih lagi bahkan jika Anda mengabaikan fakta ini, hanya dengan mengandalkan senjata roh kelas 7 yang dimilikinya, sama sekali tidak akan ada seniman bela diri di bawah Nas Chen Soul Stage yang akan menandingi Xiong Kuan di seluruh Crimson Sky Kingdom. Bu, aku akan kembali ke Kota Angin Segar sebentar. Aku akan kembali besok, jadi aku tidak akan menunda perjalanan kita. Beritahu ke R untukku. Duan Lingtian memberitahu ibunya sebelum meraih bahu Little Fatih dan membawanya saat dia keluar dari Li Clan Estate. Yang dirasakan Little Fatih hanyalah siulan menakutkan dari angin yang terus-menerus bertiup melewati telinganya, membuatnya ketakutan sampai-sampai wajahnya yang tembem menjadi pucat. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di langit di atas Duan Lingtian, dia merasa benar-benar kaget. 9. Kekuatan 9 mamut kuno. Kapan bos menjadi begitu kuat? Little Fatih dengan keras menelan seteguk air liur. Ketika Little Fatih memperhatikan bahwa Duan Lingtian telah berhenti bergerak, baru saat itulah dia menyadari bahwa sebuah penginapan telah muncul di hadapannya. Bos, untuk apa kamu membawaku ke sini? Si gemuk memiliki ekspresi bingung. Tunggu di sini untukku, kata Duan Lingtian kepada Little Fatih sebelum memasuki penginapan untuk mencari Xiong Kuan. Ikuti aku, ya, bawahanku. Xiong Kuan tidak bertanya apa-apa. Dia dengan hormat mengikuti di belakang Duan Lingtian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa suara bawahannya sangat tertekan dan jelas menahan amarah yang mengejutkan. Aku ingin tahu jiwa malang mana yang benar-benar berani menyinggung bawahanku. Setelah Duan Lingtian meninggalkan penginapan bersama Xiong Kuan, dia memanggil Little Fatih, membeli 3 kuda, dan langsung pergi, bergegas menuju Kota Angin Segar. Bos, siapa dia? Seorang asisten yang Anda panggil. Meskipun Little Fatih terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia jelas merasa bahwa Duan Lingtian saat ini sama sekali tidak cocok untuk kambing tua itu. Sekarang dia melihat Xiong Kuan, Little Fatih akhirnya merasakan rasa aman di hatinya. Aku bawahannya, kata Duan Lingtian ringan. Bawahan, mata kecil Little Fatih memancarkan keraguan saat dia menilai Xiong Kuan dan memacu kudanya ke depan. Sejauh yang dia ketahui, seorang pelayan yang bisa ditundukkan oleh Duan Lingtian pasti tidak akan memiliki kekuatan yang berada di atas Duan Lingtian. Bos, mengapa kita tidak pergi mencari kakekku? Tanya si Fatih kecil. Percayalah,
Aku akan menendangmu dari kudamu jika kau mengatakan sepatah kata lagi. Duan Lingtian memacu kudanya untuk mendekati Little Fatty saat dia berbicara. Bos, jangan. Wajah Little Fatty menjadi pucat karena ketakutan saat dia buru-buru mengayunkan cambuk kuda di tangannya. Pergi. Kelompok 3 orang itu memacu kuda mereka ke kota angin segar. Kota angin segar selalu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, jalan-jalannya dipenuhi dengan arus orang dan gerobak yang tak henti-hentinya. Namun, perkebunan keluarga Li tampaknya sedikit tenang, dalam keadaan berkabung. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat dia memasuki Li Family Estate bersama Little Fatty dan Xiong Kuan. Anggota keluarga Li saat ini berkumpul di aula berkabung. Duan Lingtian masuk dan dengan pandangan sekilas melihat bahwa Patriark Li Nanfeng dan semua tetua memiliki wajah penuh kesedihan saat mereka bergiliran membakar dupa dan dengan hormat membungkuk di altar. Putri Grand Elder yang telah dinikahkan dengan keluarga lain telah kembali juga. Dia berlutut di samping dengan anak-anaknya saat dia menangis dalam kesedihan. Duan Lingtian. Tak lama kemudian, Li Nanfeng dan para tetua keluarga Li memperhatikan Duan Lingtian. Meskipun mereka seharusnya senang atas kepulangannya, mereka tidak bisa membuat diri mereka merasa bahagia. Grand Elder telah meninggal, kekuatan terbesar keluarga Li telah jatuh. Apa yang akan dilakukan keluarga Li mulai sekarang? Patriark, para tetua, Duan Lingtian mengangguk ke arah Li Nanfeng dan para tetua sebelum mengambil beberapa langkah ke depan, meraih beberapa joystick, dan membungkuk ke arah tablet peringatan Grand Elder Li Huo. Grand Elder, Anda memberikan seluruh hidup Anda untuk keluarga Li dan bersedia untuk tinggal di sini di kota angin segar daripada pindah ke dunia. Pasti sulit bagi Anda. Duan Lingtian menatap tablet peringatan Li Huo dengan ekspresi yang tampak sedikit gelisah. Meski tidak lama mengenal Li Huo tak henti-hentinya membantunya dan menoleransi perilaku sembrononya. Dia telah mengukir semua ini dalam-dalam di dalam hatinya. Dia selalu memiliki rasa hormat dan hormat untuk Li Huo. Grand Elder, jangan khawatir. Aku akan membalas dendam untukmu. Setelah hari ini, dan keluarga Fang Kota Angin Segar akan tidak ada lagi. Duan Lingtian dengan hormat meletakkan 3 batang dupa ke dalam toples dupa. Apa yang dikatakan Duan Lingtian pada akhirnya menyebabkan Li Nanfeng dan para tetua klan Li lainnya tergerak. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Duan Lingtian, dia bukan tipe orang yang suka menyombongkan diri. Tapi apa yang dia andalkan? Xiong Kuan, ikuti aku. Tubuh Duan Lingtian bergetar sebelum 9 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya. Teknik gerakan ular roh. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian menghilang di depan mata semua orang yang hadir di aula berkabung. Xiong Kuan mengikuti seperti bayangan tepat di belakangnya dengan 9 siluet mamut kuno juga muncul di atasnya. Kekuatan 9 mamut kuno, Duan Lingtian Li Nanfeng tercengang. Bahkan dia, dengan budidaya formasi inti tingkat ke-6-nya, hanya bisa mengerahkan kekuatan 8 mamut kuno dengan kekuatan penuh. Para tetua klan Li juga tercengang. Duan Lingtian saat ini benar-benar melampaui imajinasi terliar mereka. Patriark, bahkan jika kekuatan Duan Lingtian mendekati tingkat ke-7 dari tahap pembentukan inti, tapi itu masih belum cukup baginya untuk menjadi tandingan kambing tua itu. Salah satu tetua keluarga Li berbicara. Jangan khawatir, tidakkah kalian semua melihat bahwa dia memiliki orang lain bersamanya? Li Nanfeng jelas sangat mempercayai Duan Lingtian. Sejauh yang dia tahu, Duan Lingtian tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak percaya diri. Tidak peduli apakah itu pertempuran dengan putra penatua ke-7 Li Kun, Li Jie, atau pertempuran dengan manajer keluarga Fang Qiang, mereka berdua adalah pertempuran dengan akhir yang melebihi harapan semua orang. Patriark, kali ini tidak sama. Little Fatty Li Xuan memiliki ekspresi cemas. Patriark, saya menduga bahwa orang yang mengikuti bos memiliki kultivasi yang mirip dengannya dan tidak boleh menandingi kambing tua klan Fang itu. Mengapa? Li Nanfeng bingung. Tetua Firtliting melihat putranya juga. Apa yang terjadi? Cepat dan bicara. Orang itu dengan hormat memanggil bos sebagai bawahannya dan adalah pelayan bos. Apakah kalian semua berpikir bahwa dia? Li Xian memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia bahkan belum selesai berbicara sebelum ekspresi Li Nanfeng dan para tetua Li klan menjadi muram. Ayo pergi. Li Nanfeng memimpin dan keluar dari aula berkabung. Para petinggi keluarga Li lainnya mengikuti. Bocah Duan Lingtian itu benar-benar terlalu gegabah. Ekspresi Li Ting tenggelam.
Aku bahkan berpikir bahwa orang yang dia bawa kembali akan cukup kuat untuk menekan kambing tua dari keluarga Fang itu. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia hanya seorang pelayan. Suara Linan Feng dipenuhi dengan kekhawatiran. Cepat, jika kita terlambat, maka Duan Lingtian mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hari ini keluarga Li kita akan berperang berdarah dengan keluarga Fang dan membalas dendam untuk Grand Elder. Tidak ada penyesalan, bahkan dalam kematian. The Grand Elder memberikan seluruh hidupnya untuk keluarga, sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk Grand Elder sebagai gantinya. Para tetua keluarga Li semuanya sangat gelisah. Bab 124, Menodai keluarga Fang dengan darah. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Perkebunan keluarga Fang. Berbeda dengan keadaan berkabung keluarga Li, keluarga Fang dihias dengan lampion dan ramai dengan kemeriahan seolah-olah ini adalah tahun baru. Di aula besar perkebunan keluarga Fang, seorang lelaki tua-tua dan kurus duduk di kepala saat dia menikmati tatapan hormat dari para petinggi keluarga Fang. Kakek kedua, Anda benar-benar membantu keluarga Fang melampiaskan keluhan kami. Sejak Grand Elder menghilang tanpa jejak, keluarga Li dan keluarga Chen terus menekan keluarga Fang kami, dan lebih dari setengah pasar kami telah diambil alih oleh mereka. Sekarang setelah kamu kembali, kami telah merebut kembali semuanya. Patriark keluarga Fang, Fang Yi, memiliki wajah penuh senyum ketika dia berbicara kepada lelaki tua yang duduk di kepala. Sekarang setelah Li Huo mati, keluarga Li ditinggalkan sepenuhnya tanpa ada yang bisa diandalkan. Setelah kami selesai mengatur ulang properti yang baru saja kami reklamasi, kami juga dapat mengambil alih pasar keluarga Li, salah satu dari keluarga Fang, kata orang tua. Tepat, jika kita melakukan ini, kurasa keluarga Chen tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Keluarga Chen, hehe, keluarga Chen awalnya ingin membantu keluarga Li, tetapi begitu mereka mengalami kekuatan leluhur kedua, bukankah mereka meringkuk dan melihat sebagai tetua keluarga Li dibunuh oleh leluhur kedua? Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ya, saya masih ingat ekspresi Grand Elder keluarga Chen, Chen Kun, pada waktu itu. Dia ingin melakukan sesuatu tetapi tidak berani, saya hampir mati karena tertawa. Para tetua keluarga Fang menyanjung pria tua yang duduk di kepala. Tatapan lelaki tua itu menjadi dingin saat dia perlahan berkata, jika Chen Kun itu berani bergerak, maka aku akan membunuhnya di sana dan kemudian. Namun, tidak dapat memperoleh formula obat cairan obat ajaib itu benar-benar kerugian besar bagi keluarga Fang kita. Orang tua itu melihat ke arah Fang Yi dan bertanya, Yi, apakah kamu menemukan petunjuk dari mana Li Huo mendapatkan formula obat itu? Tidak, Fang Yi menggelengkan kepalanya. Namun, yang bisa saya yakini adalah dia mendapatkannya sekitar 2 tahun ini, bahkan seorang murid sampah dengan nama keluarga lain dari keluarga Li mampu mencapai pertumbuhan besar karena cairan obat itu, dan murid itu pada akhirnya menyebabkan kami keluarga Fang kehilangan muka. Sayangnya, bagaimanapun, kecil itu pergi ke klan utama keluarga Li, atau aku pasti akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian untuknya. Saat Fang Yi selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya, kecil itu pasti mati. Tatapan lelaki tua itu menjadi dingin dan memancarkan cahaya sedingin es. Patriark, tepat pada saat ini, sosok yang dalam keadaan menyesal bergegas ke aula keluarga Fang. Sosok itu adalah seorang pemuda Fang Clan dengan wajah pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Wajah Fang Yi tenggelam. Pria tua yang duduk di kepala memandang pria muda itu ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Leluhur kedua, Patriark, 2 orang telah memaksa masuk ke keluarga Fang kami dan saat ini sedang membantai jalan mereka menuju aula ini. Banyak anggota keluarga Fang kami telah binasa. Kata pemuda itu, dengan suara gemetar. Apa? Ekspresi semua petinggi keluarga Fang seketika menjadi suram. Ayo pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani begitu kurang ajar di keluarga Fangku. Orang tua itu terbang keluar saat dia berbicara. Para petinggi keluarga Fang mengikutinya. Duan Lingtian menghunus pedang fleksibel valet myrtle-nya saat dia memasuki perkebunan keluarga Fang bersama Xiong Kuan dan memulai pembantaian. Selama mereka adalah anggota keluarga Fang, dia akan membunuh mereka di depan mata. Xiong Kuan mengikuti di belakang Duan Lingtian dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangan, nyawa akan diambil setiap saat pedangnya dikibaskan. Suara mendesing, pedang fleksibel valet myrtle di tangan Duan Lingtian tersentak,
dan dengan itu kehidupan anggota keluarga Fang lainnya mengikuti. Wajah dan pakaian Duan Lingtian sudah lama berlumuran darah. Kemanapun dia lewat, darah akan mengalir di sana. Membunuh seorang pria setiap 10 langkah, tak terbendung untuk 1000 mil. Saat ini, pepatah ini sangat cocok digunakan pada Duan Lingtian. Bahkan Duan Lingtian tidak menyadari berapa banyak orang yang jatuh ke pedangnya saat dia bergerak dengan tatapan sedingin es. Sejauh yang dia ketahui, tidak ada jumlah kehidupan keluarga Fang yang akan menyamai kehidupan Grand Elder Li Huo. Saat ini, pembantaiannya yang tak terkendali justru menenangkan jiwa Grand Elder di surga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang ungu dan cahaya pedang biru seperti dua sabit dewa kematian, karena murid keluarga Fang akan jatuh tak bernyawa setiap kali mereka melintas. Lingkungan bergema dengan tangisan yang dipenuhi ketakutan. Akhirnya, tidak ada murid keluarga Fang yang berani mendekati mereka, mereka berdiri jauh dengan wajah penuh ketakutan. Ini Duan Lingtian. Seseorang mengenali Duan Lingtian. Itu benar-benar dia. Ya dewa, sebenarnya ada 9 siluet mamut kuno di atasnya. Bukankah itu berarti dia bahkan lebih kuat dari Patriark? Mustahil, dia seharusnya baru berusia sekitar 17 tahun ini. Setiap murid keluarga Fang merasa ketakutan. Duan Lingtian, ini kamu. Teriakan ledakan penuh amarah terdengar dari jauh. Langkah maju Duan Lingtian perlahan terhenti, dan tatapan dinginnya kembali ke keadaan tenang. Target utama dari acara hari ini akhirnya muncul. Xiong Kuan menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak lurus di belakang Duan Lingtian seperti dewa penjaga. Duan Lingtian menatap hanya untuk melihat seorang lelaki tua kurus dengan mata yang berkedip-kedip dengan cemerlang berjalan di depan untuk menghadapinya. Patriark keluarga Fang, Fang Yi, dan kelompok tetua keluarga Fang mengikutinya. Saat ini, semua petinggi keluarga Fang memiliki ekspresi yang sangat suram, dan yang berteriak eksplosif sebelumnya adalah Fang Yi. Kamu Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian tenang ketika dihadapkan dengan pertanyaan dingin lelaki tua itu. Ya, saya Duan Lingtian. Sepertinya kamu harus menjadi kambing tua keluarga Fang itu. Kalau begitu, tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kematian? Niat membunuh terpancar dari mata lelaki tua itu. Mencari kematian. Duan Lingtian mulai tertawa. Kambing tua, apakah kamu begitu percaya diri? Sombong. Duan Lingtian, kamu benar-benar berani tidak sopan kepada kakek keduaku. Aku akan membunuhmu. Wajah Fang Yi tenggelam saat dia berteriak eksplosif sebelum berubah menjadi embusan angin yang melintas ke arah Duan Lingtian. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Seringai muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia melihat Fang Yi melintas dengan 8 siluet raksasa kuno di atasnya. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dia tidak menggunakan senjata roh, kekuatan Fang Yi masih akan kalah dengan satu mamut kuno. Dalam hal keterampilan bela diri, tidak mungkin Fang Yi bisa dibandingkan dengannya. Mati, Fang Yi tiba di depan Duan Lingtian dalam sekejap mata, lalu dia dengan eksplosif meraung sebelum meledakkan telapak tangannya, yang sepertinya berubah menjadi kipas, ke bawah. Duan Lingtian juga bergerak. Dia meledak dengan kekuatan penuh dari 9 mamut kuno, teknik gerakan ular roh. Seketika, Duan Lingtian berjalan di belakang Fang Yi. Suara mendesing, cahaya pedang ungu melintas. Tubuh Fang Yi terus maju dengan ganas saat kepalanya terbang dari tubuhnya. Darah hangat keluar dari lehernya seperti air mancur. Fang Yi benar-benar tidak mampu mengimbangi kecepatan Duan Lingtian. Kekuatan mereka sebenarnya berada di level yang berbeda. Termasuk lelaki tua kurus itu, semua petinggi keluarga Fang tercengang. Patriark, para murid keluarga Fang yang berdiri jauh gemetar ketakutan. Duan Lingtian ini adalah monster yang lengkap dan sempurna. Dia sebenarnya hanya membutuhkan satu serangan pedang untuk membunuh patriark mereka, terlalu menakutkan. Kepala keluarga. Para tetua keluarga Fang akhirnya bereaksi dari keadaan tercengang mereka saat mereka berteriak dalam kesedihan. Tatapan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Duan Lingtian. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Duan Lingtian bisa mendapatkan kekuatan yang begitu mengerikan ketika dia baru saja meninggalkan kota angin segar bahkan tidak sampai 2 tahun. Kekuatan 9 mamut kuno, tak satu pun di antara mereka yang mampu dengan kekuatan seperti itu. Yi. Wajah lelaki tua kurus itu menjadi hijau saat dia meledak karena marah. Tatapannya yang dingin seolah mampu membekukan Duan Lingtian, kecil,
aku akan menggunakan darahmu untuk menenangkan jiwa Yi di surga. Kambing tua, apakah semua anggota keluarga Fangmu suka bicara besar seperti itu? Sudut mulut Duan Lingtian menahan rasa dingin saat dia tertawa. Duan Lingtian. Sementara itu, para petinggi keluarga Li akhirnya bergegas, dan ketika mereka melihat mayat Fang Yi di tanah, mata mereka bersinar dengan sedikit kegembiraan. Tidak satu pun dari Anda anggota keluarga Li yang memiliki harapan untuk pergi dari sini dengan hidup Anda hari ini. Orang tua itu maju selangkah saat energi asalnya memenuhi seluruh tubuhnya dan 30 siluet mamut kuno muncul di atasnya. Tingkat kedua dari tahap inti asal. Para petinggi keluarga Li, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh saat tatapan mereka memancarkan rasa resolusi. Mereka ingin membalas dendam untuk Grand Elder. Pertarungan. Bahkan jika mereka berjuang sampai mati, mereka tidak akan takut. Namun, tepat pada saat ini, suara yang tak terduga membuat mereka semua tercengang. Kamu pikir tingkat kedua dari Origin Core Stage benar-benar hebat? Duan Lingtian memandang lelaki tua itu sambil diejek. Cobalah. Pria tua itu menyeringai. Dia memancarkan rasa kegilaan. Pada saat ini, dia telah membuang segala pertimbangan tentang klan Li Kota Aurora ke angin. Duan Lingtian mundur selangkah saat dia dengan acuh tak acuh berkata, Xiong Quan, aku akan memberimu waktu 3 napas untuk menghabisinya. 3 napas. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Xiong Quan, yang berdiri di belakang Duan Lingtian, maju selangkah untuk menghadapi lelaki tua itu. Bawahanku, kamu meremehkanku, dia pasti akan mati dalam waktu singkat. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang, ini termasuk anggota keluarga Li serta anggota keluarga Fang. Mereka awalnya terkejut ketika Duan Lingtian meminta pria parubaya itu untuk menghabisi lelaki tua itu dalam 3 napas, tetapi sekarang apa yang dikatakan pria parubaya ini? Dalam 1 napas, apakah itu mungkin? 1 nafas. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak karena sangat marah. Junior, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa menghabisiku dalam 1 waktu. Orang tua itu tidak pernah selesai mengutarakan pikirannya, karena dia tidak akan pernah berbicara lagi dalam hidup ini. Suara mendesing. Semua orang hanya melihat sesuatu melintas di depan mata mereka di depan pria parubaya yang berbicara dengan sombongnya menghilang di depan mata mereka dan langsung muncul kembali di hadapan pria tua itu, seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara mendesing. Cahaya pedang hijau yang sangat cepat melintas, dan dengan itu kepala lelaki tua itu terbang ke udara. Tubuhnya yang tanpa kepala mengeluarkan air mancur darah sebelum jatuh ke tanah, mengikuti jejak Patriark Fang Yi. Kepala terpenggal lelaki tua itu terbang ke kejauhan sebelum berguling ke tanah. Matanya dipenuhi dengan penyesalan abadi saat mereka menatap semua orang yang hadir. Xiong Quan, bagus sekali. Duan Lingtian mengangguk puas saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Kambing tua keluarga Fang ini benar-benar berpikir bahwa dia adalah sesuatu, dia bahkan berani memanggil Xiong Quan, mantan penjaga sekte tanpa batas, sebagai junior. Terima kasih atas pujiannya, tuanku, jawab Xiong Quan dengan hormat. Anggota keluarga Fang tercengang, dan anggota keluarga Li tercengang. Yang mereka rasakan hanyalah kulit kepala mereka mati rasa. Siapa pelayan Duan Lingtian ini? Leluhur kedua, para tetua keluarga Fang akhirnya kembali sadar dan merasa takut merangkak ke atas mereka saat wajah mereka menjadi pucat. Membunuh. Patriark keluarga Li, Li Nanfeng, adalah yang pertama bereaksi. Tubuhnya melintas ke arah para tetua keluarga Fang yang tersisa. Para tetua keluarga Li mengikutinya dan menyerbu ke depan. Para tetua keluarga Fang hanya melirik Xiong Quan sebelum kehilangan keinginan yang tersisa untuk bertempur, lalu mereka berpencar, melarikan diri dengan panik. Xiong Quan, pergi bantu Patriark dan yang lainnya. Duan Lingtian memerintahkan. Ya, bawahanku. Sosok Xiong Quan muncul, dan dengan bantuannya, petinggi keluarga Li dapat dengan cepat membantai semua petinggi keluarga Fang. Duan Lingtian, bagaimanapun, berdiri di tempat dan menyaksikan dengan dingin, tidak memiliki niat untuk mengambil bagian dalam pembantaian. Babak 125, Chen Mei Er. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian sangat menyadari bagaimana rasa sakit dan kesedihan yang dirasakan Patriark dan para tetua tidak sedikit pun lebih rendah darinya. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan keluhan mereka, jadi dia membiarkan mereka melampiaskan isi hati mereka. Grand Elder, kamu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah hari ini, keluarga Fang tidak akan ada lagi.
Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berbicara dengan tatapan yang berisi cahaya berkedip di dalamnya. Tak lama kemudian, para petinggi keluarga Li berlumuran darah. Tentu saja, itu semua adalah darah para tetua keluarga Fang. Duan Lingtian, terima kasih. Patriark keluarga Li, Li Nanfeng, dan para tetua keluarga Li membungkuk dalam-dalam kepada Duan Lingtian. Ini adalah rasa terima kasih mereka yang tulus. Jika bukan karena Duan Lingtian, tidak mungkin bagi mereka untuk membalas dendam untuk Grand Elder. Patriark, aku juga bagian dari keluarga Li. Satu kalimat dari Duan Lingtian mengungkapkan pendiriannya. Haha, bagus, Penatua ke-9 memiliki putra yang baik, dan dia adalah berkah bagi keluarga Li kita. Li Nanfeng tertawa terbahak-bahak dengan cara yang sangat bersemangat. Tanpa disadari, tatapan para tetua keluarga Li tertuju pada Xiong Kuan, yang berdiri dengan hormat di belakang Duan Lingtian. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Duan Lingtian cukup percaya diri untuk berbicara tentang memusnahkan keluarga Fang. Ternyata semua karena pelayan di sampingnya ini. Mereka semua telah melihat bagaimana 40 siluet mamut kuno muncul di atas pelayan Duan Lingtian ini ketika dia membunuh kambing tua keluarga Fang itu, dan itu membuat mereka ketakutan. Pembangkit tenaga listrik Origin Core Stage tingkat ketiga. Jika mereka tahu bahwa Xiong Kuan saat ini sebenarnya adalah eksistensi di tingkat ke-9 Origin Core Stage dan bahwa dia hanya menggunakan sepertiga dari kekuatannya sebelumnya, Duan Lingtian bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka nantinya. Kematian semua petinggi keluarga Fang juga berarti kemunduran keluarga Fang, dan keluarga Fang akan menjadi bagian dari sejarah kota angin segar. Sementara keluarga Li terus menghadiri prosesi duka Grand Elder Li Huo, berita mengejutkan ini menyebar ke seluruh kota angin segar seperti badai. Keluarga Li, yang berada di posisi yang lebih rendah, tiba-tiba berhasil melakukan serangan balik yang mengejutkan untuk memusnahkan keluarga Fang sepenuhnya. Tes-tes, keluarga Fang hilang begitu saja. Mungkinkah klan utama keluarga Li, klan Li kota Aurora, mengirim seseorang? Mustahil, kecuali keluarga Li di kota kita menghadapi kehancuran, klan Li kota Aurora mungkin tidak akan ikut campur. Puff, apakah kalian semua benar-benar tidak tahu alasannya? Mungkinkah itu yang kamu lakukan? Tentu saja, mari kita dengarkan. Aku mendengarnya dari salah satu orang di keluarga Li. Diduga, Duan Lingtian kembali dengan seorang pelayan, dan pelayannya itu membunuh penatua tertinggi keluarga Fang, sebuah keberadaan di tingkat kedua dari tahap inti asal, dalam satu tarikan napas. Pelayan Duan Lingtian, ini terlalu berlebihan. Seluruh kota angin segar berdiskusi dengan penuh semangat. Jauh di malam hari, aula audiens keluarga Li terang benderang. Masa tetua keluarga Li duduk-duduk saat mereka makan dan minum, dan di kepala, yang duduk di sana bukan Li Nanfeng tetapi Duan Lingtian. Duan Lingtian dipaksa untuk duduk di sana, tetapi setelah menolak berulang kali, dia akhirnya menyerah dan duduk di sana. Sebenarnya, jika Duan Lingtian tidak duduk di kepala sekarang, para petinggi keluarga Li pasti akan merasa gelisah, karena Xiong Kuan, yang berdiri di belakang Duan Lingtian, jelas merupakan pembangkit tenaga listrik Origin Core Stage. Tuan, mengapa Anda tidak duduk juga? Li Nanfeng memandang Xiong Kuan saat dia berbicara dengan hormat. Meskipun dia adalah pelayan Duan Lingtian, kekuatannya membuat Li Nanfeng sangat menghormatinya. Selain itu, jika bukan karena dia, tidak mungkin bagi keluarga Li untuk membalas dendam pada Grand Elder. Namun, Xiong Kuan tetap tidak terpengaruh. Li Nanfeng melirik Duan Lingtian dengan malu. Xiong Kuan, duduk, kata Duan Lingtian. Ya, bawahanku. Baru sekarang Xiong Kuan duduk. Selama makan, petinggi keluarga Li akhirnya mengetahui semua yang terjadi setelah Duan Lingtian pergi ke klan Li kota Aurora, dan mereka hanya bisa menghela nafas. Kemanapun ia pergi, emas akan selalu bersinar, pepatah ini tidak salah sedikitpun. Orang nomor satu di daftar naga tersembunyi lulus ujian Kam Jenius Tentara Darah Besi dan memperoleh kualifikasi untuk masuk Akademi Paladin. Prestasi yang dicapai Duan Lingtian menyebabkan Li Nanfeng dan para tetua lainnya merasakan kejutan yang tak terlukiskan. Haha, aku tidak pernah membayangkan keluarga cabang kita bisa menghasilkan sosok seperti itu. Penatua ke-6 Li Ping tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat gelasnya untuk menghormati Duan Lingtian. Duan Lingtian, ada beberapa perbedaan di antara kita di masa lalu. Di sini dan sekarang, saya dengan sungguh-sungguh menawarkan permintaan maaf saya yang terdalam. Li Ting pernah berkolusi dengan almarhum Elder ke-7 Li Kun dan membuat masalah bagi Duan Lingtian di setiap sudut,
dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan sekarang karena dia mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Penatua ke-6, jangan sebutkan itu. Pada saat Anda membantu ketika manajer keluarga Fang Qiang, menyerang saya, perbedaan antara Penatua ke-6 dan saya benar-benar terselesaikan, kata Duan Lingtian sambil mengangkat tangannya, kaca sebagai gantinya. Kalau begitu hanya aku yang berpikiran sempit. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan cangkir. Li Ping menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri sebelum menghabiskan cangkirnya sekaligus. Duan Lingtian, setelah kamu pergi kali ini, aku ingin tahu kapan kamu akan dapat kembali lagi. Penatua kelima Li Ting menghela nafas. Para tetua lainnya sangat setuju dengan ini juga. Rekan tetua, tidak peduli kapan, saya, Duan Lingtian, akan selalu ingat bahwa saya adalah murid dari keluarga Li Kota Angin Segar. Ketika saya kembali kali ini, saya akan meminta bantuan dari Patriark Klan Utama untuk mengambil kebaikan, merawat keluarga Li Kota Angin Segar. Duan Lingtian perlahan berbicara. Mendengar apa yang dia katakan menyebabkan tatapan para petinggi keluarga Li tiba-tiba bersinar. Mereka mengerti bagaimana Duan Lingtian, yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Akademi Paladin, sudah layak untuk Patriark Klan Utama untuk tidak berusaha keras untuk memenangkannya, dan dengan demikian Klan Utama sama sekali tidak akan menolak permintaan Duan Lingtian. Duan Lingtian, keluarga Li Kota Angin Segar akan selalu menjadi rumahmu, dan kapanpun kamu merasa lelah, kamu dapat kembali ke sini kapan saja. Pintu keluarga Li akan selalu terbuka untukmu. Li Nanfeng menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat gelasnya dan menghabiskannya sekaligus. Aku akan mengingatnya. Duan Lingtian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Malam itu, Duan Lingtian kembali ke halaman tempat dia dulu tinggal. Halaman itu sangat bersih dan kamar-kamarnya rapi, jelas daerah itu telah dibersihkan secara teratur. Bos, Grand Elder yang memerintahkan agar rumah Anda dibersihkan, karena dia mengatakan Anda akan kembali ke sini cepat atau lambat. Sayangnya, Grand Elder tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Anda kembali. Little Fatty mengikuti di belakang Duan Lingtian saat dia menghela nafas. Grand Elder, Duan Lingtian awalnya bertanya-tanya siapa yang akan begitu perhatian, tapi dia tidak pernah membayangkan orang tua itu. Hatinya bergetar ringan. Grand Elder, jangan khawatir. Saya berjanji bahwa selama saya, Duan Lingtian, masih hidup, keluarga Li yang Anda berikan sepanjang hidup Anda tidak akan pernah hancur. Duan Lingtian melihat ke langit malam berbintang saat dia berjanji di dalam hatinya. Sebagai alkemis kelas 9, Penatua Agung Li Huo bisa saja pergi ke klan utama dan menjadi penatua pengadilan kedokteran. Namun, dia tidak melakukan ini. Seluruh hidupnya dijalani demi keluarga cabang Li Kota Angin Segar, dan dia tidak pernah sekalipun memiliki keluhan. Dalam hati Duan Lingtian, Grand Elder adalah seorang senior yang layak dihormati. Pergi ambil 2 kendi anggur dan minum beberapa cangkir bersamaku, kata Duan Lingtian kepada Little Fatty. Baik, Little Fatty buru-buru mengangguk dan berjalan pergi dengan semangat. Duan Lingtian baru saja mulai minum dengan Little Fatty ketika seorang tamu tak terduga muncul. Chen Meier, putri patriark keluarga Chen, datang sendirian. Duan Lingtian mengerutkan kening. Nona Meier, apakah Anda di sini mencari saya? Duan Lingtian, aku di sini untuk menyampaikan permintaan maaf ayahku dan Grand Elder. Sedikit kesedihan muncul di wajah Chen Meier. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda dari sebelumnya benar-benar akan tumbuh sedemikian rupa, tingkat yang hanya bisa dia hormati sepanjang hidupnya. Dan hanya terus melihat saat dia melangkah semakin jauh. Meminta maaf padaku. Duan Lingtian mulai tertawa. Untuk apa kamu meminta maaf kepadaku? Jika hanya tentang ini, maka Nona Meier, aku tidak akan menemuimu. Silakan. Dia telah mendengar reaksi keluarga Chen ketika keluarga Li menghadapi bahaya, dan tentu saja, dia sangat muak dengan keluarga Chen. Kamu, Chen Meier merasa bingung dan jengkel dan hampir marah, tetapi ketika dia menyadari bahwa Xiong Kuan berdiri di belakang Duan Lingtian dan menatapnya dengan dingin, dia langsung ketakutan sampai-sampai wajahnya menjadi pucat. Jika dia tidak salah, orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Origin Core Stage yang dibahas dengan penuh semangat di seluruh kota angin segar hari ini, dan juga pelayan Duan Lingtian. Duan Lingtian, ayahku dan Grand Elder awalnya ingin membantu keluarga Li, tetapi siapa yang tahu bahwa leluhur keluarga Fang akan memiliki kekuatan yang begitu hebat. Jika keluarga Chen saya membantu, maka itu pasti akan menimbulkan kerugian besar, malapetaka.
Ayah saya dan Grand Elder membuat pilihan seperti itu demi keluarga Chen. Keluarga Chen kami tidak memiliki klan utama untuk mencari perlindungan seperti keluarga Li Anda. Chen Meier menjelaskan, Nona Meier, saya pikir Anda benar-benar salah paham. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Chen Anda, dan keluarga Li juga tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Chen Anda. Bagaimana keluarga Chen Anda menjalankan bisnis mereka, tidak ada hubungannya dengan saya atau keluarga Li. Xiong Kuan, kirim tamu saya keluar. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh ke Chen Meier sebelum mengangkat cangkirnya dan melihat ke arah Little Fatty. Li Xuan, ayo lanjutkan. Mari kita anggap anggur ini sebagai perpisahanmu denganku. Aku ingin tahu kapan kita bersaudara bisa bertemu lagi. Bos, aku pasti akan bekerja keras dalam kultivasiku sehingga aku bisa pergi ke kota kekaisaran untuk mencarimu. Li Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Maka kamu harus bekerja lebih keras. Duan Lingtian tertawa. Nona Chen, silakan. Xiong Kuan berdiri di depan Chen Meier, menyebabkan wajahnya menjadi pucat saat dia berjalan keluar dengan panik. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melirik Duan Lingtian untuk terakhir kalinya, tetapi dia memperhatikan bahwa dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tidak pernah meliriknya sekali lagi. Ayah, Grand Elder, pilihan Anda telah benar-benar memutuskan hubungan apapun yang dimiliki keluarga Chen kami dengan dia dan keluarga Li. Cheng Meier datang dengan harapan tetapi pergi dengan kekecewaan. Li Xuan, aku akan meninggalkan kota angin segar besok pagi dan aku mungkin tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark dan yang lainnya. Katakan pada Patriark untuk tidak khawatir, mulai sekarang seseorang akan mengirim cairan penempat tubuh 6 harta karun, sesekali, kata Duan Lingtian kepada Li Xuan. Tragedi Grand Elder Li Huo membuatnya sadar bagaimana dia tidak bisa sekali lagi membiarkan keluarga Li Kota Angin Segar untuk memegang formula obat cairan penempat tubuh 6 harta karun. Jika dia melakukannya, itu pasti akan membawa malapetaka bagi angin segar keluarga kota Li. Dia sudah membuat rencana bahwa begitu dia kembali ke Aurora City, dia akan memberitahu Tang Ying untuk mengirim beberapa cairan tempering tubuh 6 harta karun ke keluarga Li Kota Angin Segar sesekali. Dengan cara ini, semua potensi masalah akan terpecahkan.